Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Baik, ketemu lagi di video yang ketujuh. Di video kali ini kita akan bahas masalah biaya standar dan analisis variansi. Oke. Nah, kita ketahui bahwa manajer operasional ya atau manajer operasi itu sangat membutuhkan namanya biaya standar per unit. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan biaya itu sendiri ya. Jadi biaya standar per unit ini adalah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk jadi. Nah, pengendalian biaya secara tradisional ini acap kali diartikan sebagai proses mengukur hasil aktual dan membandingkannya dengan biaya standar atau membandingkan antara hasil dengan rencana. Jadi hasilnya berapa yang direncanakan berapa. Nah, selisih lebih atau selisih kurang gitu ya. Nah, atau kalau kita lihat rumusnya adalah biaya per unit itu total biaya dibagi dengan total unit yang diproduksi. Nah, di dalam biaya standar ini juga ada namanya keputusan kuantitas. Itu adalah sebuah keputusan untuk menjawab pertanyaan seberapa atau berapa seharusnya jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit outputan. Nah, sementara keputusan harga itu adalah keputusan untuk menjawab pertanyaan berapa harga yang seharusnya dibayarkan untuk setiap satu unit input yang dipakai dalam menghasilkan satu unit outputan. Nah, keputusan kuantitas ini akan menghasilkan kuantitas standar, namanya standar quantity. Dan keputusan harga ini akan menghasilkan namanya harga standar atau standar price. Nah, sementara di biaya standar itu diperoleh dengan mengalihkan antara standar quantity dengan standar price. Ya, biaya standar, harga standar dikali dengan kuantitas standar. Nah, ada 3 sumber yang biasa digunakan untuk mempertimbangkan tentang atau berkaitan dengan keputusan kuantitas. Yang pertama, bisa jadi informasi itu kita dapat dari pengalaman masa lalu yang digunakan sebagai penetapan awal. Nah, namun harus juga digunakan secara hati-hati ya, karena memang bisa jadi sebelumnya telah terjadi inefisiensi. Jadi ada biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak efisien. Nah, ini juga harus diperhatikan karena mestinya harus ada pembenahan. Nah, informasi yang kedua itu bisa didapat dari studi rekayasa yang dilakukan oleh Departemen Penelitian atau Pengembangan. Jadi biasanya perusahaan memang sudah punya departemen sendiri untuk analisis penelitian dan pengembangan tentang biaya ini ya. Jadi jelas nanti berbagai ketidakefisien itu dapat dideteksi lebih awal sehingga biaya yang didapat atau informasi yang didapat itu lebih relevan. Nah, atau yang ketiga, informasi itu bisa didapat dari manajer operasional yang mengetahui dengan baik proses produksi sehingga mengetahui jumlah kuantitas bahan yang dibutuhkan untuk setiap kali unit outputan gitu ya. Nah, kaitannya dengan keputusan harga ini hampir sama, ada beberapa informasi yang bisa dijadikan sumber untuk menentukan keputusan harga. Yang pertama bisa dari manajer akuntansi. Ini dapat memberikan masukan ya tentang pengalaman masa lalu berdasarkan catatan akuntansi terkait dengan pembayaran inputan. Jadi baik bahan baku, tenaga kerja atau biaya yang lain itu berapa yang kemarin yang sudah dikeluarkan berdasarkan dengan nota. Kemudian atau bisa dari sumber informasi manajer pembelian. Jadi masukkan tentang harga-harga bahan ya, karena memiliki informasi yang lengkap. Mungkin manajer pembelian ini punya beberapa vendor yang harganya juga berbeda, kualitasnya juga berbeda. Nah, dari beberapa informasi ini bisa ditetapkan mana harga yang harus diputuskan ya. Nah, yang ketiga bisa jadi dari manajer personalia. Ini untuk mengetahui kualifikasi tenaga kerja atau tarif upah yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ini bisa memberikan masukan tentang tarif upah tenaga kerja per jam atau per aktivitas.
Nah, keputusan harga ini bisa didapat dari 3 informasi itu ya. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menganalisis variansi antara yang direncanakan dengan yang realisasi. Nah, variansi itu sendiri adalah selisih antara biaya yang direncanakan atau biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Jadi variansi ini bisa bersifat menguntungkan, namanya favorable, atau tidak menguntungkan, unfavorable, gitu ya. Menguntungkan itu jika biaya aktual lebih kecil dari biaya standar. Begitu sebaliknya, tidak menguntungkan itu jika biaya aktual itu lebih besar dari biaya standar. Nah, akuntansi dalam sistem biaya standar, ya seperti halnya dalam sistem biaya yang lain, pembebanan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ini perlu dicatat dalam sistem akuntansi untuk penyusunan laporan yang diperlukan. Nah, dalam sistem biaya standar itu timbul masalah jika terjadi perbedaan antara biaya standar yang dibebankan ke biaya produksi dengan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan. Nah, kemudian untuk akuntansi biaya bahan baku, ya variansi harga bahan baku ini lebih tepat dihitung dan dicatat pada saat pembelian bahan baku dilakukan, gitu ya. Nah, sedangkan untuk akuntansi tenaga kerja langsung, ya tidak seperti pencatatan biaya bahan baku, ya, dan variansi di biaya bahan baku, variansi upah tenaga kerja langsung ini baik untuk variansi tarif maupun variansi efisiensi ini dicatat secara bersamaan, gitu ya. Nah, standar biaya overhead pabrik atau biaya overhead, ya BOP, dan analisis variansi, ya kita lihat bahwa karakteristik biaya overhead pabrik itu sangat kompleks karena biayanya banyak bermacam-macam, kemudian juga satuan dan kuantitas atau kuantiti harganya juga beda. Nah, ini menyebabkan biaya overhead pabrik ini dianggap sebagai sumber masalah karena banyak variasinya, gitu ya. Nah, karakteristik dari biaya overhead pabrik itu sendiri, ya ini bersifat campuran, insidental, kemudian fluktuatif, periodik, dan sangat signifikan. Signifikan itu berarti bisa naiknya juga besar, ya, sesuai dengan aktivitas produksi, atau juga tidak, bahkan tidak naik. Nah, tergantung ya, apakah itu BOP variabel atau tetap. Nah, biaya standar overhead pabrik per unit ini harus memisahkan antara biaya standar overhead variabel dan biaya standar overhead tetap. Nah, pemisahan ini ya penting karena kedua unsur biaya overhead pabrik ini akan bereaksi dengan cara yang berbeda jika terjadi perubahan tingkat aktivitas atau volume. Ya. Nah, kalau kita lihat rumus, ya, menghitung tarif biaya standar overhead variabel itu adalah biaya overhead variabel dianggarkan dibagi dengan jumlah jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume denominatornya. Nah, sedangkan untuk BOP tetap, ya, biaya standar dihitung dengan biaya overhead tetap dianggarkan dibagi dengan jam standar pada kapasitas yang dipilih untuk volume denominatornya. Nah, analisis variansi overhead ini, ya, kita lihat di variansi total itu adalah perbedaan antara biaya overhead aktual dengan biaya overhead standar atau dibebankan. Rumusnya, variansi biaya overhead total sama dengan biaya overhead aktual dikurangi dengan biaya overhead standar. Nah, sedangkan di analisis variansi overhead variabel ini secara sederhana didefinisikan sebagai perbedaan antara overhead variabel aktual total dengan overhead variabel dibebankan total. Ya, overhead variabel dibebankan dengan menggunakan jam kerja atau jam mesin yang digunakan dalam sistem biaya standar. Nah, akuntansi untuk variansi overhead, ya, dalam sistem standar biaya standar, semua persediaan ini diasumsikan memiliki nilai sebesar biaya standar. Diasumsikan juga bahwa variansi overhead ini tidak di jurnal tetapi dilaporkan dengan metode periodik sebagai bagian dari laporan kinerja. Jadi pada setiap akhir periode akun overhead aktual dan overhead dibebankan ini akan ditutup, dihapuskan.
Kemudian jika terdapat variansi atau perbedaan, maka diperlakukan sebagai berikut. Jika tidak material, berarti kecil, tidak sangat signifikan ya, maka langsung ditutup ke biaya produk terjual atau COGS, cost of goods sold ya. Kemudian jika material berarti jumlahnya besar, banyak, maka dibagi secara persentase kesediaan barang dalam proses atau kesediaan barang jadi atau dan ke biaya produk terjual. Nah, harus diperhatikan bahwa meskipun perhitungan variansi overhead ini sama dengan perhitungan variansi bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, semua overhead yang terjadi ini akan diakumulasi dalam akun overhead aktual. Jadi kemudian di akhir tahun nanti dibandingkan dengan akun overhead dibebankan. Jika jumlahnya berbeda, maka selisih ini yang disebut dengan variansi dan harus ditutup dengan perlakuan seperti yang dijelaskan, apakah material atau tidak material, seperti itu. Nah, untuk ilustrasinya kita tunggu di pertemuan offline kelas. Terima kasih. Salam saya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.